Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang hujan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya sebagaimana Allah turunkan hujan kepada kita. Maka salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sering dibaca oleh kita, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah hujan yang turun ini adalah hujan yang bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syama'il Muhammadiyah, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, ketika sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ke bumi, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melihat kondisi dan gambaran penduduk surga dan penduduk neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati di antara pintu-pintu neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang terkapar, berbaring, kemudian di atasnya ada malaikat, yang malaikat itu kemudian membawa batu. Setiap kali orang itu dijatuhkan batu besar persis di kepalanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? Maka Jibril mengatakan, "Jangan engkau bertanya, segera jalan." Ya. Sampai kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih penasaran, "Man haula'i?" Siapa mereka? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sampai Jibril menyebutkan, mereka-mereka itu adalah orang yang kalau dengar azan tapi masih berbaring di rumahnya, tidak mau berangkat ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Riwayat ini dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Ada orang dipukul kepalanya oleh batu besar. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang sholat tapi lalai. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Ya. Maka mungkin sebagian kita ada yang mendapatkan pertanyaan, bagaimana hukumnya ada orang puasa tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu? Ada nggak Pak? Pernah dengar pertanyaan, bagaimana hukumnya puasa Ramadan tapi tidak sholat 5 waktu? Ya. Kira-kira pernah dengar Pak? Nah, saya jawab dengan ilustrasi. Bapak Ibu, saya jawab dengan ilustrasi. 5 jari jemari saya ini
Saya ilustrasikan ini adalah rukun Islam. Ibu jari syahadat, telunjuk salat, jari tengah puasa, jari kelingking, jari manis zakat, kelingking haji. Kalau HP ini kemudian kita ibaratkan dia adalah agama kita, kalau dipegang dengan 5 jari kita, kira-kira kuat atau tidak Bapak Ibu? Kuat. Nah sekarang coba kita kemudian lepaskan satu persatu dari nomor terakhir. 1, dia nggak berhaji karena nggak mampu. Kira-kira masih kuat nggak agamanya? Masih. Kedua, kita lepaskan, dia tidak bisa berzakat, infak, sedekah. Kenapa? Karena nggak mampu. Karena tidak sampai nisab dari apa hartanya untuk dizakatkan. Masih bisa kepegang agamanya. Kemudian yang ketiga, puasa. Dia sakit, dia safar, ibu hamil dan menyusui dan sebagainya, orang tua yang sudah tidak muda lagi. Kira-kira masih nggak kepegang hak agamanya? Masih. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau saya lepas jari telunjuk saya dan ini kita ibaratkan sholat, kira-kira lepas nggak agama seorang Pak? Lepas. Nah ini cara menjawab dengan sederhana bagaimana orang yang berpuasa tetapi tidak sholat 5 waktu. Sehingga Nabi SAW menyebutkan al-ahdu bainar rajuli wasyirki wal kufri tarikus shalah. Bedanya orang yang beriman dengan orang yang melakukan kesyirikan, dengan orang yang melakukan kekufuran tipis, tidak sholat. Sehingga Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita anut mazhabnya, beliau berpendapat ketika kemudian menafsirkan hadis ini, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau seandainya orang itu tidak menjalankan sholat 5 waktu, nggak jalanin Pak. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Maka dia menjawab, sholat itu tidak wajib. Maka pada saat yang bersamaan batal puasanya dan tidak sah. Konsekuensi terburuknya adalah ketika dia meninggal dunia tidak taubat Pak ya. 1, tidak boleh dimandikan, tidak boleh diurus, dikafani, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan kelima, tidak saling mewarisi harta waris yang mereka tinggalkan, walaupun kemudian orang kaya karena orang beriman tidak saling mewarisi dengan orang kafir. Kira-kira Bapak Ibu berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat. Kemungkinan kedua kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ditanya, kenapa engkau nggak sholat? Maka dia mengatakan, saya malas, nanti saja ketika sudah tua. Maka orang seperti ini sah puasanya tapi jatuh kepada dosa besar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi-pagi buta ini Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ayat yang kita baca. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sering baca surat Yasin. Apa ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua ini nanti akan bercerita. Mikrofon, meja, kursi, HP,
kamera, karpet, semua benda ini akan bersaksi di hadapan Allah, si fulan telah hadir sholat subuh berjamaah, kemudian ikut kajian sampai syuruk, sholat 2 rakaat, kemudian pulang. Bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita kaitan dengan sholat ini, Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahidal isya fi jama'atin. Barang siapa yang kemudian sholat isya secara berjamaah. Sholat isya berjamaah bagi orang-orang Duta Indah dan sekitarnya di mana? Di Masjid Al-Ikhlas. Kana lahu salatu nisfil laili. Orang itu persis kata Nabi pahalanya seperti dia sholat setengah malam. Malam mulai terhitung tuh jam 6 sore, Pak. Jam 6 sampai jam 6 pagi. Berarti berapa? Jam 6 sampai jam 6? 12 jam. Kalau setengahnya berarti sampai jam 12. Sampai jam 12. Coba angkat tangan Bapak Ibu di sini. Ada nggak kira-kira sholat tarawih sampai jam 12 ada? Hah? Ada, Pak? Jangankan jam sampai jam 12 malam, Pak. Sampai jam 8.45 saja sudah mulai dehem-dehem. Saya tadi malam ngisi di Bintara. Saya sampaikan Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanti insyaallah kita akan bahas di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan Nabi ketika salat malam. Di antara bacaannya adalah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah dan setengah surah Al-An'am. Nah, itu seperti sunnah Nabi. Saya tanya, Bapak Ibu mau sholat seperti sunnah Nabi? Semua mengatakan seperti sunnah Nabi, Pak Ustaz. Wah, ya. Rakaat pertama saya baca 2 lembar setengah. Rakaat pertama saya baca 2 lembar setengah. Rakaat kedua saya baca 2 lembar setengah. Jadi berapa itu, Pak? Setengah juz, 5 halaman, 5 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya melihat bapak-bapak sudah getok-getok kakinya. Saya tanya lagi, Bapak Ibu mau sholat seperti sunnah Nabi atau mirip-mirip sunnah Nabi? Mirip-mirip sunnah Nabi, Pak Ustaz. Akhirnya kita pendek-pendek 2 rakaat. Nggak akan pernah kita akan samai amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi orang yang tidak mampu sholat sampai jam 12 malam, maka datang ke Masjid Al-Ikhlas. Apa yang dia lakukan? Sholat berjamaah, sholat isya. Kana lahu mithlu salati nisfil laili, seperti sholat setengah malam. Dan dia lanjutkan besok paginya. Wa man syahidal isya fi jama'atin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Nah, kata Al-Ikhlas ini saya nih, Pak, bukan Nabi. Ya. Fi jama'atin kana lahu mithlu salati lailati kullah. Maka orang itu dikalkulasikan dari isya sampai subuhnya dia seperti orang yang salat malam suntuk, Pak. Pertanyaannya, siapa kira-kira di antara kita yang mampu sholat ba'da isya sampai subuh, Pak? Enggak ada. Maka berbahagialah bagi kita-kita yang sholat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Ya. Maka sangat berbahagia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesempatan bagi kita. Ya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kasih gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menikmati salat-salat beliau. Ya, supaya kemudian kita ada gambaran wabil khusus di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan keterangan, Bapak Ibu, cara melihat keimanan seorang itu sederhana, kata Nabi. Lihat ketika konsistennya dia berangkat ke masjid.
walaupun dalam keadaan hujan. Ya, tadi kan gerimis Pak ya, hujan ya. Ada hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat seseorang mondar-mandir ke masjid, subuh di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, isyaknya di masjid, maghribnya di masjid, fashhadu alaihi bil iman, saksikan dia orang beriman. Nah, satu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha berdialog dengan Nabi, Pak. Di antara dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Aisyah itu adalah tentang perjalanan yang akan dilalui oleh manusia setelah bumi ini hancur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah." Nanti kalian itu kemudian akan digiring ke hari kiamat, maksudnya di padang mahsyar. Dalam 3 keadaan Bapak Ibu. Manusia nanti dibangkitkan dari alam kuburnya setelah kemudian dunia ini hancur. Dalam 3 keadaan. Keadaan pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan pakaian selepon yang melekat pada badan kita, Pak. Enggak ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, enggak ada aksesorisnya. Maaf, telanjang bulat. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan alas kaki. Tidak menggunakan alas kaki. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu akan digiring bagi kaum laki-laki tidak dikhitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Jadi umat sebelum Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, mereka tidak dikhitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tudana syamsu yaumal qiyamati kamigdari milin." Nanti di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Pak. Ya. Puluhan ratusan tahun kita di situ menunggu hisab kita masing-masing. Maka pada saat yang bersamaan Sayyidina Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, alam tarawna ba'duna ba'dah." Kalau seandainya perempuan dan laki-laki di satu tempat tidak menggunakan alas kaki, tidak berbusana dan sebagainya, bukankah kami saling bisa melihat ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang memikirkan orang lain, nggak ada yang kepo, Pak. Nggak ada yang kemudian bercerita tentang orang lain kecuali tentang dirinya masing-masing. Nah, disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salaha salah sa'iru amalihi wa in fasada fasada sa'iru amalihi. Kemudian akan dihisab amal-amal manusia. Pada saat yang bersamaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali akan dihisab itu adalah salat. Apabila salatnya baik, maka yang lain insyaallah baik. Apabila salatnya kualitasnya buruk, maka yang lain bisa jadi buruk, Pak. Coba bayangkan kalau seandainya nih Bapak Ibu, kita sholat selama masa hidup kita, kemudian kita tidak baik sholatnya, kualitasnya tidak baik. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kemudian kita menghadap Rabb Azza wa Jalla? Bagaimana kemudian kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah pada saat yang bersama penyesalan manusia begitu luar biasa. Kenapa? Karena tidak mampu mengangkat amalnya karena kualitas sholatnya kemudian buruk. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ciri orang sholat tetapi indikasinya munafik. Dia sholat tetapi
munafik. 3 cirinya, Pak. 1, kata Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau datang ke masjid, datang bermalas-malasan. Para ulama kemudian memberikan penjelasan apa makna malas kusala di situ. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yata'akhkharu min awqatis shalawat. Mereka-mereka yang terbiasa mengakhiri waktu-waktu sholat. Maaf, maghrib dilakukan sudah mulai menjelang isya. Isya dilakukan sudah mulai menjelang ada nggak menjelang subuh? Nggak ada, Pak. Tidur, Pak. Jam 11. Bangun subuh, subuhnya telat jam 6 kurang 5 menit. Salat zuhur sudah mulai hampir jam asar. Salat asar jamak dengan salat maghrib. Nah, disitulah kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dhaiku min awqatis shalawat, orang-orang yang terbiasa meremehkan waktu-waktu salat. Yang kedua, ini ciri yang kedua, yura'una nas, semangat kalau rame-rame, Pak. Dan lebih semangat lagi kalau kemudian dilihat. Kalau orang banyak dilihat dia, ditengok dia, Pak, paling semangat dia sholat. Tapi kalau di rumahnya, ya, dia baca kulhu pun pendek-pendek, kulhu ina ataina, kulhu ina ataina, kulhu ina ataina. Maka yang kedua ini, ya, mungkin banyak terjangkit kita. Kalau sholat sendiri Masya Allah cepat banget, Pak. Yang ketiga, wa yadhkurullaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali yang sedikit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri-ciri dalam Al-Qur'an itu orang-orang yang kemudian sholat tapi indikasinya munafik. Nah, lantas di mana posisi orang munafik nanti di akhirat? Di mana kira-kira, Pak? Kata Quran, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Tempatnya itu di kerak api neraka. Di mana? Kerak api neraka. Sebagian ulama menyebutkan makna munafik di sini adalah yudhahirul iman. Mereka-mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kemunafikannya. Kalau bertemu dengan orang beriman, dia tampakkan keimanannya. Kalau bertemu dengan orang kafir, dia tampakkan kekafirannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ada sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud. Salat apa? Salat tahajud. Ini menjadi panduan kita nih selama Ramadan, Pak. Hatta intafakhat qadamahu. Sampai kalau dilihat, kaki Nabi itu sampai kelihatan membengkak, Pak. Faqila lahu, kemudian sahabat tadi bertanya, atatakallafu hadza wa qad kafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau membebani dirimu dengan hal demikian? Bukankah Allah sudah mengampuni kalau seandainya ada dosa yang telah engkau lakukan dan yang akan datang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura.
apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Kata Nabi, balik tanya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sesungguhnya kata syukur, abdan syakur, itu menjadi orang yang paling spesial, orang yang paling istimewa, dan jumlahnya adalah sedikit. Makanya kata Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, orang yang spesial, orang yang istimewa itu adalah orang yang jumlahnya sedikit. Siapa mereka? Yang pandai bersyukur. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, indikasi atau indikator orang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa apabila memiliki 4 kriteria. Ini kata siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang itu dikatakan orang bertakwa apabila memiliki 4 hal ini. Yang pertama, al-khaufu ilal jalil, takut kepada Allah dimanapun dia berada, mau sendiri, mau berjamaah, mau rame-rame. Kalau dia bermaksiat, dia takut pada Allah, sehingga dia mengatakan inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Dan ini adalah ucapan Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam, saya takut kepada Allah kalau seandainya sendiri maupun rame-rame aku bermaksiat, Allah turunkan azab kepadaku. Makanya orang yang beriman, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran disebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Orang yang beriman itu takut kalau kemudian bermaksiat, karena konsekuensinya adalah bukan hanya saja menimpa kepada seorang dirinya, tetapi mungkin akan menimpa orang-orang di sekitarnya. Ini orang yang beriman, Pak. Yang kedua, wal amalu bitanzil, selalu mengamalkan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini kata Sayyidina Ali, indikator yang kedua, orang itu dikatakan sebagai orang bersyukur, bertakwa. Dia melakukan amalan-amalan sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulnya. Yang ketiga, nah ini, wal qanaa'atu bil qalil, orang yang kemudian selalu qanaah terhadap apa yang pemberian Allah dan selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat alhamdulillah itu para ulama tafsir menyebutkan ketika menafsirkan salah satu ayat dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya kalimat alhamdulillah itu adalah ungkapan yang selalu dilontarkan oleh orang-orang yang beriman dan calon orang penduduk surga dan penghuni surga. Makanya kalimat alhamdulillah itu Bapak Ibu adalah kalimat yang selalu diucapkan oleh calon penghuni surga dan penghuni surga itu sendiri. Maka kalimatnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang begitu luar biasa. Makanya wa qalilum min ibadiyas syakur itu adalah orang yang paling spesial. Dan itu tidak banyak, Pak. Seringkali kemudian ketika dicoba, kita itu kemudian selalu mengeluh. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Dan keempat dan terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, orang itu kemudian dikatakan sebagai orang yang bertakwa apabila wal isti'dadu biyaumir rahil, dia pastikan saldonya supaya nanti ketika mereka sudah masuk ke gerbang akhirat, ketika mereka sudah meninggal dunia, saldonya itu cukup sampai pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat begini, Pak. Kalau Bapak Ibu pulang ke Semarang, pulang ke Jogja, mudik, Pak, masuk tol Jatiwarna atau kita masuk tol mana yang paling cepat? Nah, Jatiwarna lah ya, atau Jati Asih. Kita mau ke Jawa, pastikan tol kita itu, Pak, isi tol kita itu apa itu? Saldonya itu pastikan bisa keluar sampai Semarang. Jangan isi hanya 200.000. Sampainya nanti di mana? Di Bandung, Pak. Nah, kalau mau keluarnya masuk tol Jatiwarna, keluarnya di Jogja harus berapa saldonya, Pak? 500.000. Jangan isi 200.
nanti sampai Purwakarta Pak. Nah, ini kiasan orang yang akan menggentok pintu akhirat supaya sampai ke tol pintu surga. Pastikan saldo Anda cukup. Itu Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu biyaumir rahil. Dia memastikan amalnya itu sampai dan cukup kepada akhirat. Nah, pertanyaannya, 4 itu sudah ada belum? Supaya nanti kita kategorinya keluar dari Ramadan ini la'allakum tattaqun. Nah, ayo kita cari selama 15 hari ke depan. Ya, 15 hari depan. Ini hari yang keberapa kita nih? Hari yang kelima. Hari kelima ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ke-6 bagi yang menjalankan di hari Senin. Hari kelima bagi yang menjalankan hari Selasa. Insya Allah setarnya boleh beda tapi finishnya sama. Nah, ini kan enak tuh Pak nih. Startnya beda, finishnya sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi, ya, itu sudah jelas kaplingan surganya. Sudah jelas surganya surga Firdaus. Tidak ada surga yang paling tinggi. Karena surga Firdaus itu di atasnya adalah Arsyur Rahman, kata para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fawquhu Arsyur Rahman. Dan di atasnya surga Firdaus itu adalah arsy Allah. Dan disitulah kemudian posisi surganya Nabi, Pak. Tapi kalau sholat itu sampai bengkak kakinya. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang bengkak sudah 5 hari ini tarawih, Pak? Ada seleo. Kalau belum, ya berarti jangan dicoba, Pak. Jangan. Ya, cukup pelan-pelan saja, yang penting khusyuk. Walaupun pendek-pendek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Bapak Ibu perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali tinggalkan salat tarawih. Ini bahasa saya nih, Pak. Jangan tinggalkan salat tarawih. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, dia salat malam Ramadan dengan rasa iman, ikhlas, Allah ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosanya. Makanya Bapak Ibu, selama kita ini masih memungkinkan berangkat ke masjid, jangan tinggalkan sholat isya, sholat tarawih, dan sholat subuh. Allah gugurkan itu seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada dosa yang kemudian kecuali Allah hapus dosa-dosanya. Ya. Ini kesempatan bagi kita untuk apa, Pak? Untuk mencuci. Ya, ibarat begini, Pak, Ramadan ini saya kasih gambaran begini. Ramadan ini ibarat orang yang memiliki kekayaan miliaran. Misalnya Pak Haji, Pak siapa? Pak Hakim. Pak Hakim. Oke. Punya kekayaan di BCA ada 15 miliar. Amin, Pak. Tidak ada amin di majelis ilmu kecuali Allah turunkan kabulnya. Istijabah maksudnya. Ini contohnya, Pak. Ada rumahnya beliau di 1000 meter di Raples. Di Pondok Indah ada 500. Mobil ada 10 misalnya. Terdeteksi oleh orang pajak, Pak. Dihitung, pajaknya sampai 1,5 miliar. Ini misal. Mau bayar apa? Sayang gitu kan? Tiba-tiba kantor pajak memberikan pengumuman. Di bulan Maret tanggal 11 sampai bulan April, tanggal 10 April akan ada penghapusan pemutihan
pajak. Kira-kira, ini kira-kira tadi Pak, Fakil kira-kira mau nggak ngambil apa? Garasi dari pajak tadi, supaya uangnya tidak terdelet, mau nggak Pak? Pasti mau. Itulah ibarat Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memaksimalkan Ramadan didoakan oleh malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Ragima anfu rajulin, celaka seseorang itu. Siapa mereka? Wa man adraka Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Mereka yang bertemu dengan Ramadan, puasa di hari pertama sampai hari ke-30. Tapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Kata Imam Abu Bakar Az-Zar'i mengatakan at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu, karena tidak ada persiapannya maksimal dan tidak ada amal yang maksimal yang dia lakukan di bulan puasa, sehingga biasa-biasa saja, sehingga keluar dari Ramadan tidak ada peningkatan amal. Coba aja Pak Bapak Ibu, coba kita evaluasi sekarang ini. Kita sudah di hari kelima. Hari pertama sampai hari kelima ini apa yang kemudian meningkat? Indikasi yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu tameng. Kalau kemudian kita sudah bisa menamengi diri selama 5 hari ini, berarti indikasi pertama kita berhasil, Pak. Contoh yang paling sederhana. Kalau tadinya malas-malas berangkat ke masjid, tiba-tiba di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5 sampai tadi malam masih berada di sop pertama, sop kedua, sop ketiga, sop keempat dan sebagainya. Yang tadinya biasa sholat di rumah tapi sudah berada di sini, berarti ada peningkatan amal. Nah, nanti dilihat konsistennya setelah 10 hari ke depan. Apakah kemudian sudah maju sapnya atau masih bertahan? Nah, ini baru kelihatan indikator yang kedua. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang kemudian menjadi motivasi kita harus sering-sering kemudian baca sirah Nabi seperti sini. Supaya apa? Oh, Nabi saja yang jelas-jelas surganya begitu antusias kemudian beribadah, apalagi dengan umatnya. Padahal Nabi sudah memberikan garansi, Pak. Nabi mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku ini masuk surga. Makanya jangan gampang-gampang kita menyesatkan orang lain. Kenapa? Nabi sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak taat. Ya. Nah, kembali ke sini bahwa belajar sirah seperti ini memberikan semangat bagi kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah supaya bisa kita contoh. Yang kedua, Pak Biban rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita pilih-pilih nih supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ahabbus salati ila Allahi salatu Daud. Salat yang paling dicintai Allah itu adalah salatnya Nabi Daud. Kenapa Bapak Ibu? Salatnya Nabi Daud itu, salatnya Nabi Daud itu semalam suntuk, Pak. Mulai menjelang sore sampai waktu subuh. Itu salat Nabi Daud. Dan mungkin tidak ada orang seperti Nabi Daud, Pak. Enggak ada orang seperti Nabi Daud hari ini salat semalam suntuk, Pak. Maka Allah senang betul itu. Wahabus siyami ilallahi siyamu Daud. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Nah, kita tahu bersama puasa Nabi Daud itu kan puasa Senin, Selasa tidak, disambung Rabu, disambung tidak, Kamis tidak, disambung Jumat dan terus begitu. Ya. Nah, gimana puasa Nabi Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanaumu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yafturu yauman.
Jadi Nabi Daud begitu luar biasa, dan mungkin tidak ada lagi manusia seperti Nabi Daud. Makanya wajar, ya, Allah sangat suka dengan ibadahnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nah, berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggalkan karena faktor beliau itu kemudian capek dan sebagainya, Nabi kadang-kadang itu beliau qadha di waktu siang hari. Makanya nanti kalau ada pertanyaannya, bolehkah salat qadha? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak sholat malam karena beliau tertidur di waktu malam. Dalilnya mana? Nah ini Pak, kita bacakan dalilnya dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat malam, tidak sholat malam nih Pak, karena faktor kecapean, maka beliau mengatakan Nabi menggantinya di waktu siang 10 rakaatin, mengganti 10 rakaat. Kalau Bapak Ibu terbiasa sholat malam, tiba-tiba ada masanya Bapak Ibu keluar dari sholat malam tersebut, tidak sholat maksudnya, karena faktor kecapean siangnya dan sebagainya, maka boleh menggantinya di waktu siang dengan jumlah yang sama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti dengan 10 rakaatin, 10 rakaat. Nah dari sini kemudian para ulama kemudian memberikan pandangannya bahwasanya bolehnya mengqadha sholat, ya, mengqadha sholat. Dan Nabi melakukan ini, ya, dan Nabi melakukan ini di waktu siang hari, saking tidak mau ketinggalan sholat malam Pak. Nah kira-kira kita ini pernah nggak mengqadha sholat malam kita? Pernah nggak Pak? Atau pernah, jangankan sholat malam Pak, ya, usia kita mohon maaf, misal nih Pak, ada orang yang kemudian baru taat-taatnya itu ketika usia 40 tahun atau menjelang pensiun, yang tadinya jarang sholat, bolong-bolong sholatnya Pak, terus tiba-tiba ya taubat. Pernah nggak diqadha itu Pak? Hah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat. Kita jarang itu Pak, ya, jarang sekali. Nah, jangankan sholat wajib, Nabi itu sholat sunnah aja kemudian diqadha di waktu siang. Nah, ini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi motivasi bagi kita, ya, ini panduan supaya nanti kita semangat ibadahnya. Ini kadang-kadang kan kalau kita ibadah itu hari pertama kenceng. Nah begitu juga dengan tilawah nih Pak. Ini harus seperti kita, filosofinya seperti memanaskan motor. Kalau motor itu sudah lama tidak dipakai, maka dipanasin dulu Pak, jangan langsung digeber. Ana hadisnya nih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qama idza qama ahadukum minal laili falyabtatih salatuhu bi rak'ataini khafifataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau kalian salat malam atau salat tarawih, apa saja itu setelah salat Isya, ya, maka bukalah salat malammu dengan rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan saja. Al-Fatihah gabungannya misalnya apa? Kulhu. Al-Kafirun dengan kulhu. Nah, itu dulu, jangan langsung Al-Baqarah. Rakaat kedua udah tepar. Nah, jangan. Al-Baqarah, kulhu. Rakaat berikutnya naik lagi, ya, An-Nasr, tabat yada. Berikutnya terus begitu, Pak. Nanti sampai pada ayat misalnya sampai wasyamsi wadduha, terus begitu. Nah, ini jangan baru sekali sholat, Pak. Udah berkali sholat, bangunnya jam 2 pagi. Ya. Nah, ini ada cerita dulu, Pak. Saya kuliah di Sudan. Di tahun pertama itu dapat Ramadan di sana. Nah, Ramadan di sana, Pak, tidak seperti kita di 10 terakhir itu, 10 terakhir, Pak. Setelah sholat Isya orang tuh bubar. Karena mazhabnya Maliki, bubar tuh, nggak ada yang sholat tarawih di masyarakat umum, ya. Kemudian mereka datang lagi nanti sekitar jam 12 malam. Atau jam 1 biasanya itu. Baru kemudian sholat tarawih. Mereka sebutnya dengan sholat muqiyamul lail. Dari jam 1 sampai jam 5:15. Karena waktu subuh di sana jam 6 kurang dikit gitu, Pak. Coba berapa jam tuh? Jam 1 sampai jam 5 tuh. Bacaannya 3 juz. Karena khatam 10 hari 30 juz. Karena kita nggak biasa, Pak. Maka hari pertama malam 21 saya ikut. Ya, itu pun diajak teman, dijebak, Pak. Malam kedua-duanya saya nggak pernah ikut sampai saya di situ 7 tahun. Nggak ikut lagi, cuma suatu malam aja. Nggak tahan kita, apa nggak biasa. Tapi bagi mereka itu dari jam 1 sampai jam 5 tuh. 3 juz dan bacanya pelan. Enggak seperti yang di video-video di TV itu, Pak. Di YouTube enggak, pelan. Nah, makanya ya, termasuk imam, Pak. Imam kalau lagi sholatin bapak-bapak, ya imamnya kudu lihat juga, Pak. Jangan baru malam pertama digeber 1 juz, Pak. Nah, besok nggak ada sholat tarawih lagi. Kenapa? Panjang. Sholat di mana? Sholat di Akhilas panjang. Nah, kalau bisa imamnya enak suaranya, kemudian ayatnya disesuaikan. Nah, sehingga kesannya apa? Oh, sholat aja di Duta Indah. Di mana? Di Al-Ikhlas. Kenapa? Suara imamnya enak, kemudian ayatnya sedang. Nah, kan itu yang kesannya, Pak. Nah, maka tadi saya lihat tuh imam-imamnya habis-habis semua, Pak, ya. Alhamdulillah. Maka sholatlah di mana? Di Duta Indah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menjalankan sholat 5 waktu. Ya, terkhusus ya sholat malam. Ya, jumlah sholat malam itu kita sudah sama-sama mengerti. Ya, bisa kita lakukan 2 rakaat, kita bisa lakukan 4 rakaat, kita bisa 8, 10 atau 11. Terserah. Bisa 23, bisa 39, terserah. Ya, terserah kemampuan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Ramadan 1445 Hijriah ini
tidak sama dengan Ramadan tahun lalu. Oh iya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustadz, sholat qodok tahajud apakah sama dengan sholat duha? Apakah itu niat tetap sholat duha? Qodok itu artinya apa, Pak? Hah? Oke. Qodok itu pengertiannya adalah fi'lul wajibat khariji waktiha, melakukan yang wajib di luar waktunya. Ya. Tapi bahasa sederhana kita itu apa, Pak? Hah? Apa? Mengganti. Oke. Niatnya bagaimana? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti salat malam di waktu siang 10 rakaatin. Apa niatnya? Berarti qada. Niatnya salat malam di waktu di siang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam beberapa keterangan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ini menunjukkan kepada khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib salat malam. Maka kalau tidak salat malam harus diganti. Bagi umatnya kemudian menjadi sunnah. Nah, itu Bu ya, kaitan dengan niatnya tetap dia salat niat tahajud sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qodok sholat apakah harus sesuai dengan waktu sholat? Ya, waktu sholat tersebut. Maksudnya gimana nih? Qodok sholat apakah harus sesuai dengan waktunya? Oh mungkin sholat subuh dibayar nanti sholat subuh. Oke. Maka jawabannya adalah tidak harus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza istaiqadha ahdukum, apabila kalian bangun tidur kemudian tadi malam lupa, ketika kemudian ingat itulah kemudian dia sholat. Ini menunjukkan apa? Tidak harus mengqadha sholat itu di waktu yang sama. Ya. Tapi ada beberapa panduan yang kemudian yang mengiyakan adanya qadha itu, ya, seperti ya cara kemudian dia mengqadha itu sederhananya begini. Contoh, kalau ada orang kemudian baliknya usia 15 tahun, tidak pernah sholat selama 10 tahun, ya, tiba-tiba insafnya di usia 25 tahun, berarti ada 10 tahun yang kemudian terlewatkan. Maka ada sebagian ulama, ya, memberikan panduan begini, bagaimana cara mengqadhanya? Selama 10 tahun dia tambah, misal sholat subuh dia tambah 2 rakaat, dia niatkan qadha 10 tahun yang lalu sampai 10 tahun ke depan, berarti sampai usianya 35 tahun. Berat itu, Pak. Ya kan? Berat itu ya. Nah, makanya ya wajar kalau kemudian ya ada orang-orang yang kemudian disiksa karena apa? Karena mereka meninggalkan sholat seperti itu. Berarti jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya apakah qadha salat itu harus sesuai dengan waktunya? Tidak harus. Ya. Tidak harus gitu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila orang lupa kemudian dia ingat, maka dia tidak, misal salat Isya, dia tidak perlu nunggu salat Isya nanti malam. Cukup ketika jam ini dia ingat, maka jam ini kemudian dia kemudian salat qadha seperti itu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jazakumullahu khairan, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang keluar dari puasa ini sebagai la'allakum tattaqun. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Haji sehat. Nggih, Pak. Sehat ya.
hujan. Iya lumayan. Saya dia udah gak hujan tadi rumah. Sekarang hujan tinggal. Iya turun aja. Rumahnya gede. Beberapa kali nggak ikut kajian. Dan kajiannya pas lagi pada gimana? Banter tuh. Oh, seperti masih bercanda. Untuk dekan itu masuk pulau Bali. Oh, gitu. Oh, iya. Kan mungkin ya faktor karena RW 17 itu kan ada 2 musola. Faktornya juga. Kita juga sama. Oh, Iya, tak. Situ juga. Dan kami makan. Kita pernah sholat. Saya agak kasihan undang-undang Ustaz Anjo karena bagaimanapun juga kan yang jauh-jauh ini kepengennya kalau rame itu semangat itu beda awalnya gitu. Saya pernah datang di satu lagi orang Palestina datangnya di Cerodo, rumahnya cuma itu doang isinya, padahal orangnya 70-an ada yang ikutan, cuman karena duduknya yang jadi kan kalian rencat kecil gitu. Kalau di sini bukannya juga banyak banget, sehingga pelajarnya kalau saya kajian di sana tuh banyak sini. Ini buat Itu 200 karena pas kurangnya terlalu banyak. Ya 200 kemarin, hari kemarinnya 295. Itu baru 300. ya snacknya juga ya Matinya gimana? Sehat. karena di Kiaulail sabar di masa-masa itu Di tempat saya sekarang ini tapi yang baru tuh itu anaknya apa yang pegangnya kalau udah ini apa bukan soal apa ya rata-rata agak liar gitu. iya kamarnya panas di portes karena rumah saya di situ, teman-teman saya tuh banyak yang tinggal di situ. WA saya memang wajib ya karena rumah saya kan gempel tuh dengan masjid baru sekarang. Memang masjid ente begitu ya, nggak ada aturan. Tapi yang begitu kenapa ada tuh dia, apalagi setelah itu ada makan siangnya ini jadi masalah. Setelah makan siang ini yang ribut dan anak-anak Makan siang. iya itu makan itu Oh, iya, makan. orang. Ustadz itu kemarin sempat sampai berhenti loh khutbahnya saking berisiknya. Tahu ada tahu gitu pasti baru. Kalau gitu kalau hari-hari ini seperti hijau gitu.
Ini sasar. Oh ini ternyata zona merah. Bagi preman-preman. Ke belakang dulu. Oke Pak Haji, makasih. Saya baru tahu ada teman saya pakai preman. Ustaz, ingat tidak? Bilang sudah aja. Ya boleh. Bapak masalah banyak baru tahu saya walaupun saya nggak tahu orang Pulau Gadung ngomongin Karena pernah kejadian bahwa orang-orang yang bicara pernah sampai orang sampai yang ini tuh orang yang jual itu yang pernah jual teh tarik bukan saya cuma jual teh tarik anaknya dibegal itu kodam terus sampai ke ujung sana saudara brigadi itu kalau malam makanya kalau malam kita agak rapat ya mungkin itu yang didengar polisi Pondok Gede yang apa yang dikeroyok sama bukan ada polisi yang dikeroyok dulu ada polisi mantan polisi kan jadi memang jadi ada kasus lah mantan polisi nah sekarang dia belum tidak dipecat ya, karena ada kasus yang kita nggak tahu mungkin itu mungkin ya. Banyak fenomena baru lah ya. saya alhamdulillah di luar dan sana masyarakatnya jadi komplek kan ya adalah Iya, iya. tapi selama kita baik sih apa nangkap ya pasti ada akan terus begitu sampai sebelum Iya, sama-sama. Ya, dan terima kasih. ya bawanya kue Hanya sekedar ini untuk memuliakan para ustaz. ya Iya, kita itu. Apa